merupakan aset vital bagi kesuksesan organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kualitas SDM menjadi faktor penentu dalam menghadapi tantangan global seperti persaingan yang semakin ketat dan tuntutan peningkatan kualitas produk dan layanan. Oleh karena itu, proses seleksi SDM menjadi kunci untuk memastikan penerimaan individu yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks ini, beberapa fenomena dan isu terkait SDM sering dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Keterbatasan ketersediaan SDM yang kompeten menjadi salah satunya. Selain itu, motivasi dan kinerja rendah juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Dalam menerapkan kegiatan perekrutan SDM yang efektif, beberapa faktor harus dipertimbangkan. Pertama, kebutuhan organisasi harus menjadi prioritas dalam menentukan kriteria dan metode seleksi. Kedua, metode seleksi harus mampu menarik pelamar yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, anggaran harus dipertimbangkan untuk memilih metode seleksi yang tepat. Terakhir, keefektifan metode seleksi harus dapat memprediksi kinerja pelamar di masa depan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep seleksi SDM. Seleksi sumber daya manusia merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memilih individu yang paling cocok untuk mengisi suatu posisi atau jabatan dalam suatu organisasi. Dalam konteks seleksi SDM, terdapat beberapa konsep penting yang perlu dipahami, antara lain A. Kualifikasi dan kriteria seleksi, B. Metode seleksi, C. Asesmen kompetensi, D. Penilaian budaya organisasi, E. Pengambilan keputusan. 2. Proses seleksi SDM. Proses seleksi SDM merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk memilih individu yang paling memenuhi syarat untuk mengisi jabatan tertentu dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari proses seleksi SDM adalah untuk mendapatkan karyawan yang kompeten, memiliki kinerja yang baik, dan sesuai dengan budaya organisasi. Berikut tahapan-tahapan dalam proses seleksi SDM. Yang pertama, pengumuman lowongan. Yang kedua, penerimaan lamaran. Yang ketiga, seleksi administrasi. Keempat, tes seleksi. Kelima, wawancara. Keenam, pengumuman hasil seleksi. 3. Metode seleksi SDM. Dalam menjalankan proses seleksi SDM, organisasi memiliki beragam metode yang dapat digunakan untuk menilai kandidat dan memilih individu yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ada. Metode seleksi SDM yang umum diterapkan itu ada tes pengetahuan, tes keterampilan, tes bakat, tes kepribadian, wawancara, assessment center. Tantangan dalam seleksi SDM. Tantangan dalam seleksi SDM sangatlah beragam dan seringkali dapat menjadi hambatan bagi perusahaan dalam memilih kandidat yang tepat. Salah satunya adalah bias seleksi, di mana wawancara cenderung memilih kandidat berdasarkan preferensi pribadi atau faktor-faktor non-kinerja. Tantangan lainnya, kurangnya objektivitas, di mana penilaian kandidat tidak didasarkan pada data atau bukti yang valid. 5. Penelitian terdahulu. Penelitian terkait seleksi SDM di instansi pemerintah Indonesia antara lain: 1. Penelitian oleh Sari tahun 2017 tentang analisis proses seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Yang B. Penelitian oleh Nasution pada tahun 2018 tentang pengaruh sistem seleksi terhadap kinerja pegawai di pemerintah Kota Padang. Yang C. Penelitian oleh Fajriani tahun 2020 tentang evaluasi efektivitas seleksi jabatan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode penelitian. Penelitian lapangan atau field research. Yang pertama itu ada studi kasus atau case study. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menjalani proses seleksi sumber daya manusia di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Medan. Yang kedua, wawancara metode. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari pihak terkait di BKPSDM Kota Medan. Yang ketiga, observasi. Dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik seleksi SDM di BKPSDM Kota Medan. Yang keempat, analisis dokumen. Dilakukan terhadap dokumen-dokumen terkait proses seleksi SDM di BKPSDM Kota Medan. Yang kelima, kuesioner. Disebarkan kepada karyawan yang telah melalui proses seleksi di BKPSDM Kota Medan. Hasil dan pembahasan. 1. Profil perusahaan atau unit usaha. Yang pertama,
Fungsinya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kepegawaian. Yang kedua, pengelolaan data kepegawaian. Yang ketiga, pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN. Yang keempat, penyelenggaraan mutasi, promosi, dan pemberhentian ASN. Yang kelima, pemberian penghargaan dan sanksi kepada ASN. Yang keenam, pembinaan dan pengawasan terhadap ASN. Yang ketujuh, pelayanan informasi dan konsultasi kepegawaian. Visinya mewujudkan aparatur sipil negara atau ASN Kota Medan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung visi dan misi pemerintah Kota Medan. Misinya yang pertama, meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian yang berbasis merit system. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan kapasitas ASN melalui pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan transparan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi kepada masyarakat. Yang kelima, memperkuat peran ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi karyawan BKPSDM Kota Medan. Tahapan utama dalam proses rekrutmen meliputi 1. Pengumuman lowongan kerja, 2. Penerimaan lamaran dan verifikasi administrasi, 3. Pelaksanaan tes tertulis, 4. Wawancara. Seleksi karyawan di BKPSDM dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut. 1. Tahap administrasi, 2. Tes tertulis, 3. Tes psikologi, 4. Wawancara. 3. Kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan di BKPSDM. Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen yaitu 1. Minimnya pelamar yang memenuhi kualifikasi, 2. Keterbatasan anggaran, 3. Proses administrasi yang panjang, 4. Kurangnya sosialisasi, 4. Proses penempatan dan orientasi di BKPSDM Kota Medan. Setelah proses seleksi selesai, karyawan yang diterima akan mengikuti tahapan penentuan dan orientasi yang meliputi 1. Penempatan, 2. Orientasi, 5. Mekanisme pengembangan karir dan faktor lain yang berkaitan. BKPSDM Kota Medan memiliki beberapa mekanisme untuk pengembangan karir karyawan antara lain 1. Pelatihan dan pendidikan, 2. Evaluasi kinerja, 3. Mentoring. Adapun faktor pendukungnya yaitu 1. Komitmen manajemen, 2. Fasilitas dan infrastruktur. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut beberapa poin utama yang dapat disimpulkan, yaitu 1. BKPSDM Kota Medan melaksanakan proses rekrutmen secara terbuka dan transparan melalui media massa dan situs resmi. 2. Seleksi karyawan dilakukan melalui beberapa tahap, termasuk tahap administrasi, tes tertulis, tes psikologi, dan wawancara. 3. Penempatan karyawan dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi, sedangkan orientasi meliputi pengenalan lingkungan kerja, budaya organisasi, dan tugas-tugas yang akan dijalankan.